Shalom, anak-anak semua. Kembali oleh kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan di dalam Bible Study for Kids. Sebelum kita mendengar firman atau belajar firman, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama kembali mau belajar firman-Mu di dalam Bible Study for Kids. Tuhan, kami butuh pengurapan-Mu, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami saat kami mendengar boleh memahami, bahkan mengerjakan serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu turun atas hidup kami, baik kami yang mendengar dan juga hamba-Mu, Om yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan dengan pengurapan kuasa dan hikmat-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai belajar kebenaran firman-Mu. Shalom anak-anak semua. Kembali kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Dalam beberapa minggu ini, kita belajar tentang kasih. Dan hari ini kita belajar tentang bagian dari kasih, yaitu endure all things, atau menanggung segala sesuatu. Kalau minggu yang pertama kita belajar tentang kasih itu sabar, dan yang minggu yang lalu kita belajar tentang bersukacita di dalam kebenaran. Saat ini kita akan merenungkan salah satu dari sifat atau keberadaan kasih yang sangat luar biasa, kuat, dan berkuasa, yaitu tentang endure all things, atau sabar dalam menanggung segala sesuatu, yang artinya bahwa kekuatan kasih yang mampu untuk bertahan dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, bahkan dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan menderita, semuanya itu bisa ditanggung atau kita bisa bertahan dengan kasih. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 7 yang sudah kita baca, ada 4 dimensi atau bentuk kasih atau endure all things, yaitu yang pertama, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kita baca di dalam Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, orang yang memiliki kasih, dia akan bertahan dalam ujian, dia akan bertahan dalam menghadapi segala sesuatu, dan pada akhirnya akan menerima mahkota. Di dalam Amsal 19, Amsal 2, Amsal 10 ayat yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran.
Jadi kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kasih tidak membuka aib, tidak menceritakan kesalahan-kesalahan atau membesar-besarkan kesalahan orang lain, tetapi kasih mencari cara untuk menutupi dan memaafkan, karena kasih memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan, sehingga ia tidak menghakimi tetapi memberikan pengampunan. Jadi kasih itu tidak menyiarkan, memberitakan, membesar-besarkan kesalahan orang, tetapi kasih itu menutupi segala kesalahan, kemudian menasehati, mengarahkan, membetulkan, bisa. Karena kasih itu adalah sifat daripada atau keberadaan daripada Allah sendiri. Jadi kasih itu juga memberikan pengampunan. Contohnya seperti kasih daripada Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21 itu ditulis bahwa saudara-saudaranya Yusuf itu datang mohon ampun kepada Yusuf setelah ayahnya yaitu Yakub meninggal. Kita tahu bahwa saudara-saudaranya Yusuf ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam. Pada waktu Yusuf masih muda, masih kecil, Yusuf karena disayang, karena dikasihi oleh Yakub, ketika pergi sendiri menemui saudara-saudaranya di padang ketika menggembalakan domba, lalu Yusuf itu ditangkap, bahkan mau dibunuh, tetapi kemudian diambil satu keputusan sepakat untuk dijual dan tidak dibunuh, tetapi untuk mengelabui dan untuk memberikan kabar kepada Yakub. Lalu saudara-saudaranya membunuh atau menguliti satu binatang, kemudian mengirimkan kulitnya, mengirimkan bajunya kembali atau jubahnya kepada Yakub dengan melumuri darah binatang, sehingga seolah-olah jubah daripada Yusuf itu berlumuran darah dan seolah-olah menggambarkan bahwa itu adalah Yusuf yang sudah mati. Dan berita itu betul-betul menyakitkan, menyedihkan, dan membuat daripada Yakub menderita. Itu adalah awal daripada kisah Yusuf. Kemudian Yusuf dijual sebagai budak, dan akhirnya dalam hidupnya kita tahu waktu dibawa di rumah Potifar, kemudian dari rumah Potifar difitnah, dimasukkan dalam penjara, di dalam penjara kemudian dilupakan oleh temannya, dan tapi Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam hidup Yusuf, sehingga Yusuf pada akhirnya bisa menjadi orang kedua di Mesir. Ketika Yusuf jadi orang kedua di Mesir, Yusuf punya kemampuan, Yusuf punya kuasa, Yusuf punya kesempatan untuk membalas kepada saudara-saudaranya yang jahat ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yusuf itu hidupnya dipenuhi dengan kasih, sehingga ketika saudara-saudaranya datang dan butuh pertolongan, butuh makan, butuh kehidupan, Yusuf bisa mengampuni dengan tuntas. Itulah kasih yang menutupi segala sesuatu. Sudah ada dan sudah dikerjakan oleh Yusuf. Hal yang seperti ini pun harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa mengasihi saudara-saudara kita, seayah, seibu, bahkan saudara-saudara kita seiman,
baik di dalam sekolah minggu ataupun di mana saja teman kita harus kita kasihi, bahkan dari hidup kita harus melimpahkan atau menampakkan perbuatan kasih itu kepada orang yang lain. Itu kasih menutupi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, bentuk kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, yaitu kasih percaya segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih memiliki keyakinan yang kuat akan kebaikan Tuhan juga kepada orang lain, sehingga tidak mudah curiga dan berpikir buruk terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kasih itu percaya segala sesuatu. Tentunya dalam hal ini kita tetap harus cerdik, tapi harus tulus, tidak seperti ular. Jadi kasih itu percaya, tetapi harus dengan cerdik dan dengan tulus. Kasih memilih untuk percaya, bahkan ketika ada alasan untuk tidak percaya, dan juga alasan-alasan yang lain. Apapun alasan yang ada, apapun hal-hal yang mendukung untuk kita tidak percaya atau curiga kepada orang lain, itu bisa ditanggulangi, bisa dicegah, dan bisa diredam dengan kasih. Hal ini mendatangkan kekuatan bagi orang yang kita kasihi untuk berubah, untuk menjadi baik, dan untuk menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu anak-anak, kita jangan selalu curiga terhadap orang, terhadap teman, terhadap saudara, tetapi kita harus selalu mengasihi mereka. Sekalipun mereka punya kelemahan, sekalipun mereka berbuat kesalahan, tetapi kita harus mengampuni, harus mengasihi supaya mereka berubah. Sehingga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman kita, orang di sekitar kita, itu mendatangkan kekuatan bagi orang itu untuk berubah. Contohnya bisa kita lihat, yaitu kasih daripada Ayub. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai, kita baca Ayub pasal 1 Ayub pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini luar biasa, kasih Ayub secara khusus kepada Allah. Dan ini juga menjadi contoh dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi penderitaan atau kesulitan yang sangat-sangat berat mungkin dalam kehidupan kita, khususnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tetap harus percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu semua dilandasi oleh kasih Allah
terjadi dalam hidup kita. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ayub yang dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang baik, orang yang beriman. Tetapi Ayub mengalami penderitaan yang amat sangat. Anaknya 10 habis, bahkan hartanya dijarah oleh orang-orang jahat, orang-orang sabai. Sehingga Ayub begitu menderita. Dan tidak cukup sampai di situ, Ayub kesehatannya juga mengalami kemerosotan, bahkan mengalami sakit yang berkepanjangan dalam hidupnya. Tetapi kita bisa melihat Ayub tetap percaya kepada Allah. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan dari mulutnya tidak sepatah kata pun keluar kata sungutan, kata bentakan, kata makian. Tetapi justru dari mulutnya Ayub selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia mengatakan, apapun yang aku miliki itu semua datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itu yang Ayub alami, itu yang dikerjakan Ayub, itu adalah pernyataan kasih Ayub kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga menghendaki kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang kita harus mengasihi juga sesama kita. Karena itu, biar kita memiliki kasih yang percaya akan segala sesuatu, baik ketika mengalami tidak enak ataupun mengalami kesulitan, kesesakan dalam hidup kita, kita tetap mengamalkan atau melakukan dan menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita melalui tindakan, cara, dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, berdasarkan daripada 1 Korintus 13 ayat 7, bentuk kasih yang ketiga yaitu kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Pengharapan di dalam kasih itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam kasih itu diwarnai dengan sukacita, bahkan diwarnai dengan kesabaran. Kasih memiliki harapan yang tidak pernah padam. Kasih memiliki pengharapan yang terus menyala-nyala. Tetapi percaya bahwa segala sesuatu itu bisa berubah menjadi lebih baik dan terus berdoa untuk kebaikan orang lain, bahkan untuk kebaikan bersama. Jadi kasih, pengharapan di dalam kasih itu tidak pernah padam dan terus menyala-nyala dengan keyakinan bahwa semua akan menjadi lebih baik dengan terus berdoa, bahkan terus mengamalkan kasih. Dan kasih tidak pernah putus asa, tetapi memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Pengharapan di dalam kasih itu tidak pernah berubah. Pengharapan di dalam kasih itu tidak pernah padam. Bahkan pengharapan di dalam kasih itu tidak pernah berhenti atau putus. Tetapi pengharapan di dalam kasih itu memiliki masa depan yang lebih baik. Contohnya kasih Abraham terhadap Allah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21 itu dikatakan bahwa Abraham begitu percaya, begitu yakin, dan begitu mengasihi Allah. Ketika apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap Abraham itu belum terwujud. Bahkan Abraham menunggu kehadiran anak yang dijanjikan oleh Allah itu sampai puluhan tahun. Bahkan sampai 25 tahun. Belum ada tanda-tanda anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah itu ada di dalam hidupnya, menjadi keturunannya. Bahkan
menjadi satu bangsa yang besar itu belum terwujud, tetapi Abraham sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Karena usianya sudah tua, usia 100 tahun, bahkan istrinya yaitu Sarah sudah 90 tahun, sudah berhenti adat perempuan, tetapi Abraham tetap mengasihi Allah, bahkan tetap berharap akan janji Allah. Sehingga pada akhirnya apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang Abraham lakukan terhadap Allah itu tidak sia-sia. Janji Allah terjadi di dalam hidupnya. Oleh karena itu, anak-anak semua, biar kita juga memiliki kasih yang mengharapkan segala sesuatu dengan tanpa putus harap, bahkan dengan tidak putus asa, sekalipun dalam jangka waktu yang lama, bahkan sekalipun sudah tidak lagi ada alasan untuk bisa berharap. Tetap kasih harus menyala dalam hidup kita. Yang keempat, ini yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih sanggup sabar menanggung segala sesuatu. Kasih memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi segala sesuatu, baik itu kesulitan, baik itu tantangan, baik itu masalah yang berat ataupun yang ringan. Dan kasih yang sanggup atau sabar menghadapi segala sesuatu itu tidak akan menyerah, bahkan akan terus bertahan sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang tidak nyaman, sekalipun dalam situasi yang sangat menekan dalam hidupnya. Jadi kasih menanggung segala sesuatu itu adalah kasih yang bertahan dalam segala situasi, kondisi, dan musim dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, yaitu kasih yang luar biasa yang sudah dicurahkan rata di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kasih Yesus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kasih Allah begitu besar dan luar biasa dicurahkan kepada setiap kita melalui kematian Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia. Jadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya itu ada kasih Allah, ada benih kasih Allah yang tidak terbatas, itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hal yang tidak sulit atau hal yang sangat mudah untuk kita menyalurkan, mengembangkan, bahkan menyatakan kasih melalui kehidupan kita, yaitu karena sumber kasih Allah itu sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah itu sudah dicurahkan rata di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, biar kita betul-betul menyadari bahwa di dalam hidup kita, di dalam diri kita, itu ada kasih Allah. Dan kasih Allah itu tidak pernah terbatas. Kasih Allah itu tidak pernah berhenti. Kasih Allah itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyalurkan, menampakkan, mengembangkan kasih Allah itu dalam setiap kehidupan dan segala aktivitas kita. Kemudian kita akan masuk di dalam poin berikutnya, yaitu apa ciri-ciri kasih. Sabar dalam menanggung segala sesuatu atau endure all things. A. Ciri-ciri kasih atau ciri-ciri kasih dalam sabar menanggung segala sesuatu. Yang pertama, kasih menanggung segala sesuatu. Ayat A, kasih menanggung segala sesuatu adalah kasih yang tahan atau kuat dalam menghadapi ujian. Kasih yang tahan atau kuat di dalam menanggung ujian. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran itu mengejar kasih, tetapi siapa membangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Kita baca lagi di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ciri-ciri kasih sabar menanggung segala sesuatu, yaitu kasih yang tahan atau kuat dalam menghadapi ujian. Artinya kasih yang tidak mudah putus asa, kasih yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi ujian. Tuhan menghadapi ujian, baik dari Tuhan ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasanya ujian dari orang-orang yang di sekitar kita itu berupa masalah, persoalan, tekanan yang datang dalam hidup kita. Tetapi orang yang memiliki kasih itu akan sabar menanggung segala. Karena kalau yang dari Tuhan, juga yang dari Tuhan, itu semua ada di dalam kehendak Tuhan kepada setiap kita, agar kita kuat dalam iman meskipun harus melewati badai kehidupan. Jadi ujian kasih yang kita terima, yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik yang datangnya dari Tuhan, juga yang datangnya dari orang-orang di sekitar kita, bahkan dari teman kita, dari saudara kita, bahkan dari orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang baik, itu semua Tuhan izinkan dengan maksud dan dengan tujuan agar kita itu menjadi kuat dan tahan dalam menghadapi segala ujian. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bertahan dan kuat dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi ujian yang datang? Setiap orang pasti menghadapi ujian di dalam hidupnya, baik itu berupa masalah, berupa kesulitan, berupa penderitaan dan lain-lain, dalam bentuk mungkin masalah keuangan, masalah kesombongan, masalah kesehatan, masalah kehilangan dan lain-lain. Tetapi Tuhan berjanji
untuk memberikan keluar kekuatan, bahkan jalan keluar dari setiap hal, dari setiap kesulitan, dari setiap masalah yang kita hadapi. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Anak-anak, kalau mungkin saat ini ada di antara kalian yang memiliki masalah, yang sedang menghadapi pencobaan, bahkan menghadapi ujian, percayalah bahwa itu tidak melebihi dari kekuatanmu. Malah Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, ya, jalan keluar. Yakin, percayalah itu. Tidak lebih dari kekuatan. Agar kita bertahan atau kuat menanggung segala sesuatu, yaitu yang pertama, kita harus memiliki iman yang teguh dan percaya bahwa ujian bukan untuk menghancurkan kita. Percaya dan menyadari bahwa ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangun, menguatkan, bahkan untuk memurnikan kita. Contohnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sadari dan yakini, percayai bahwa ujian yang datang dalam hidupmu, kesulitan, kesukaran, masalah yang datang dalam hidupmu, yang baik yang datang dari Tuhan ataupun datang dari orang-orang yang ada di sekitarmu, itu tidak akan menghancurkanmu. Seperti ketika kita sekolah, pada akhir semester ataupun akhir daripada sekolah, penaikan tingkat sekolah itu harus menghadapi ujian. Ujian nampaknya membuat kita sulit, membuat anak-anak sulit, membuat anak-anak menderita, membuat anak-anak terkekang, tidak memiliki kebebasan untuk beberapa waktu. Harus belajar dan belajar. Berhari-hari harus belajar. Bahkan mungkin sebulan sebelum ujian datang harus sudah belajar, mempersiapkan diri. Tetapi ingat, apa yang kau kerjakan, kau lakukan, itu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi justru untuk membuat kamu pintar, membuat kamu berhasil, bahkan membuat atau menyediakan, mempersiapkan masa depanmu dengan lebih baik. Anak-anak, belajarlah yang rajin, belajar yang dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian-ujian yang datang dalam sekolah, sehingga engkau juga bisa memuliakan Allah melalui pendidikan yang engkau kerjakan dan engkau jalani di dalam hidup. Dan itu merupakan satu tindakan kasih yang sabar dalam menanggung segala sesuatu, bahkan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, apa agar kita bisa bertahan atau mampu dalam menghadapi ujian? Yang kedua, kita harus berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri.
karena kekuatan sendiri itu terbatas, maka kita tidak akan berhasil. Tetapi gunakan atau andalkan kemampuan Tuhan melalui doa. Kita bergantung, kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala ujian yang ada dalam hidup kita. Dan yang luar biasa, Tuhan itu sediakan. Tuhan sediakan kepada setiap orang yang berseru dan meminta kekuatan dan kemuliaan daripada Tuhan. Tentunya dengan syarat atau dengan hal yang mutlak yang harus dikerjakan. Setiap kita harus meminta, harus datang kepada Tuhan dengan hidup benar, tidak ada dosa, atau sudah membereskan dosa-dosa kita di dalam kepada Tuhan. Kemudian kita datang dan kita berdoa. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, Filipi 4 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi untuk memiliki kasih yang tahan atau menanggung menghadapi ujian, yang kedua yaitu berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu bersyukur dan terus punya pengharapan. Seperti tadi yang sudah kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Ketika kita bersyukur, maka kita dapat melihat manfaat dari setiap ujian sehingga kasih lebih mudah bertahan, lebih mudah, lebih kuat untuk bertahan. Oleh karena itu, biar kita rindu untuk memiliki kasih yang terus bertahan dan mampu menghadapi segala ujian di dalam kehidupan kita. Yang B, apa ciri-ciri kasih? Ciri-ciri kasih sabar menanggung segala sesuatu. Tadi yang pertama kasih. Sabar menanggung segala sesuatu adalah kasih yang tahan atau kuat dalam menghadapi ujian. Yang ke B, kemudian ada yang tidak mudah menyerah terhadap segala sesuatu. Kasih yang tidak mudah menyerah terhadap segala sesuatu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni, kami juga berbuat jugalah demikian. Kasih yang tidak mudah menyerah terhadap segala sesuatu, bahkan sabar, yaitu artinya ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak atau hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, merugikan dalam hubungan kita dengan sesama, dalam kehidupan kita, khususnya baik hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan tetangga, hubungan dalam masyarakat, atau dalam kehidupan berjemaat, mungkin di gereja, mungkin di sekolah minggu. Kita harus tetap tegar dan tidak menyerah dengan keadaan. Dan
dengan situasi yang ada, tetapi kita harus tetap berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jadi ciri kasih yang kedua, menanggung segala sesuatu, yaitu kasih yang tidak mudah menyerah terhadap segala sesuatu. Artinya tidak mudah putus asa atau tidak mudah kecewa, tidak mudah dendam dengan sesama ataupun di dalam keluarga. Contohnya seperti siapa? Kasih orang tua kita. Berapa banyak kita sebagai anak menyakiti, membuat orang tua kita menderita. Bahkan kadang-kadang kita berlaku tidak menghargai orang tua. Orang tua tetap mengasihi. Orang tua tetap memperhatikan kita. Bahkan orang tua tidak pernah menghentikan makan, minum bagi anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya berontak. Itu adalah contoh kasih yang sanggup menanggung segala sesuatu dan yang tidak mudah menyerah, tetapi tetap mengasihi dengan harapan dan dengan keyakinan dan satu tekad bahwa pada saatnya, pada satu titik waktu, akan orang-orang yang menyakiti itu akan berubah menjadi baik. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diwajibkan, kita diharuskan melalui firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2, kita harus menghormati orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh orang agar tidak menyerah terhadap segala sesuatu? Apa yang harus dilakukan oleh kita agar tidak menyerah terhadap segala sesuatu? Seringkali ketika situasi, keadaan tampak terlihat sulit, mustahil, kita tergoda untuk menyerah. Tetapi Tuhan mau agar kita tetap berjuang, karena Tuhan yang menopang, yang menjadi kekuatan, yang menjadi andalan di dalam hidup kita. Agar tidak menyerah, yang pertama yaitu kita harus percaya sepenuh kepada Tuhan. Karena jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal, kita akan kalah, bahkan kita tidak akan kuat, serta kita akan dilucuti, bahkan kita akan dipermalukan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat dan berkemenangan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, jangan bersandar kepada akalmu, tetapi kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan. Yang kedua, agar kita tidak menyerah, maka yang kedua yaitu mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan memberikan kekuatan, tuntunan, petunjuk, bahkan arahan. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil, yang harus kita kerjakan, sehingga kita menjadi kuat dan mampu, serta kita akan terus
mengalami kemenangan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, firman-Mu jadi pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalan-jalanku. Dan kita akan menjadi orang yang tidak menyerah. Yang ketiga, yaitu tetap melayani dan melakukan kebaikan. Ketika kita tetap melayani, bahkan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, kita akan menjadi lebih kuat untuk menghadapi segala tantangan. Itu tertulis dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Kita akan tetap, kita baca saja ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menyerah, kita akan menuai. Ya, tetap berbuatlah baik, tetap berbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan kuat dan akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kemudian ciri yang ketiga dari kasih yang menanggung segala sesuatu, yaitu tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan atau firman Tuhan. Kasih yang sejati atau kasih yang sanggup menanggung segala sesuatu tidak hanya mampu bertahan, tidak hanya tidak menyerah terhadap keadaan dan situasi yang ada, tetapi kasih yang tetap percaya kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-13 ayat yang 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang sabar menanggung segala sesuatu, dengan kasih yang ada di dalam kehidupannya, maka itu akan menjadi orang yang kuat dan tidak akan pernah lelah dalam menghadapi segala sesuatu. Contohnya yaitu kasih Hana ketika menantikan dan mohon kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Hana dikatakan mandul, tetapi Hana tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Hana terus berdoa, Hana terus memohon, Hana terus datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Karena ketekunan, karena tekad yang dikerjakan oleh Hana di dalam doa dan di dalam hidup tetap percaya kepada Tuhan, maka Allah membuka kandungannya dan Hana akhirnya mendapatkan seorang anak yang dirindukan. Tetapi kemudian anak yang dirindukan itu diserahkan kembali kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi kasih, ciri kasih menanggung segala sesuatu. Yang ketiga, yaitu yang C, yaitu tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada janji Tuhan atau firman Tuhan, sekalipun situasi dan kondisi yang tidak nyaman terjadi dalam hidupnya. Agar tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, agar tetap percaya kepada firman Tuhan. Yang pertama yaitu kita mengingat-ingat janji Tuhan dalam firman-Nya. Anak-anak melalui study for kids, Bible study for kids, anak-anak diharapkan menjadi orang-orang yang limpah
orang-orang yang mengerti dan memahami banyak firman Tuhan dalam hidupmu. Jadikan semua firman Tuhan yang sudah engkau dengar, yang sudah engkau pelajari dalam Bible Study for Kids itu sebagai satu kekayaan atau harta yang sangat indah dan mahal dalam hidupmu. Simpan dalam hatimu, jangan engkau melupakannya, karena setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan yang engkau dengar, yang engkau pahami, yang ada dalam hatimu, itu pada saatnya engkau butuhkan, pada saatnya engkau merindukan, maka semuanya itu terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena yang berfirman itu adalah Allah. Yang berfirman itu adalah Allah, bukan manusia. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, masakan aku berfirman dan tidak menepatinya. Bahkan di dalam Yosua 21:45 dikatakan, semua firman atau semua perkataan yang dikatakan kepada orang Israel, termasuk kepada setiap kita, setiap anak-anak di rumah, itu juga akan digenapi dalam hidup. Kemudian yang kedua, agar berpegang teguh kepada janji Tuhan, yaitu menunggu dengan iman, dengan kesabaran. Terkadang janji Tuhan itu tidak langsung terjadi atau digenapi, tetapi ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan itu adalah yang terbaik, bahkan yang terindah buat setiap kita. Kita harus sabar. Kita harus tetap bertekun dengan iman, menunggu penggenapan janji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, seperti yang dilakukan oleh Hana, seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya, bahkan tokoh-tokoh dalam firman, dalam Alkitab yang lain. Semua dalam menunggu penggenapan janji Tuhan harus dengan iman. Bukan waktu kita yang terbaik, tetapi waktunya Tuhan. Itulah yang terbaik buat setiap kita. Indah pada waktunya. Al-Khatib pasal 3 atau Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Yang ketiga, agar kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Yang ketiga yaitu mendengar, melihat kesaksian, mendengar kesaksian dari orang lain dalam setelah orang yang mengalami janji-janji Tuhan. Kesaksian itu perlu kita dengar. Kesaksian itu perlu kita juga perhatikan. Karena apa? Karena itu bisa menjadi kekuatan buat kita ketika kita menantikan penggenapan janji Tuhan. Kalau si A ditolong, maka aku juga ditolong. Kalau si B dilepaskan, maka aku juga dilepaskan. Kalau si A, si C diberikan kelimpahan, aku juga akan diberikan kelimpahan. Kalau dengan catatan harus hidup dalam kebenaran dan lepas dari dosa. Kita masuk dalam poin yang berikutnya, poin yang terakhir, yaitu apa yang didapat oleh orang yang menanggung segala sesuatu. Yang didapat oleh orang yang menanggung segala sesuatu atau endure all things. Yang pertama yaitu mendapatkan mahkota kehidupan. Mendapatkan mahkota kehidupan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Ketika kita kembali ke surga, mahkota kehidupan itu tersedia dalam hidup kita. Orang yang tekun sampai ke akhir maka akan mendapatkan keselamatan, bahkan mendapatkan mahkota dalam hidup. Yang kedua yaitu mendapatkan kekuatan baru, seperti di dalam Yesaya 40 ayat 31 yang sudah kita baca, bahkan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Ketika seseorang bertahan dalam pencobaan dan tidak menyerah, Tuhan akan memberikan kekuatan baru dalam hidupnya. Tuhan akan menopang hidupnya. Yang ketiga yaitu mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Semua janji Tuhan yang kita mengerti, yang kita dengar, itu akan kita alami dalam hidup kita.
kalau kita tetap hidup di dalam kasih. Yang keempat, yaitu mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita seperti minggu yang lalu. Kasih itu sukacita, bersukacita di dalam kebenaran. Dalam Mazmur 126 ayat kelima, sekalipun dengan meneteskan air mata, tetapi pada akhirnya maka akan bersukacita. Yang kelima, yaitu mendapatkan kemuliaan dalam kekekalan atau dalam sorga. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kemuliaan yang akan kita terima, kemuliaan yang akan kita alami jauh lebih besar dari segala penderitaan yang mungkin kita rasakan dan alami saat ini. Jadi orang yang menanggung segala sesuatu, yang pertama yaitu mendapatkan mahkota kehidupan, yang kedua mendapatkan kekuatan baru, yang ketiga mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, yang keempat mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itu luar biasa, bahkan mendapatkan kemuliaan dalam kekekalan. Kesimpulannya, endureth all things adalah kasih yang sanggup atau yang sabar menanggung segala sesuatu, bertahan terhadap segala sesuatu, dan tidak menyerah terhadap keadaan dan situasi apapun, dan tetap percaya dan berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman atau dalam situasi dan kondisi yang sulit. Mintalah hati yang penuh dengan kasih sehingga sanggup menanggung segala sesuatu. Mintalah kepada Tuhan untuk agar hati kita dipenuhi dengan kasih, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang sabar, bahkan yang bertahan, yang tidak menyerah dalam menanggung segala sesuatu. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan akhiri pelajaran firman Tuhan di dalam Bible Study for Kids, yaitu endureth all things. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Bahkan oleh kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kemampuan buat setiap kami untuk memahami, untuk mengerti. Bahkan Engkau memampukan buat kami untuk bisa mengerjakan, melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tambahkanlah, isilah hati kami untuk limpah dengan kasih-Mu, sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang sabar menanggung segala sesuatu, yang tahan menanggung segala sesuatu, bahkan yang tidak menyerah terhadap segala sesuatu. Tetapi kami semua boleh memancarkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua kami dengan kasih Allah yang seperti yang sudah Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami sekeluarga dengan papa dan mama, dengan ayah dan ibu, kami sama-sama menjadi orang-orang percaya yang limpah dengan kasih. Bahkan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, bahkan kami boleh memuliakan
Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam usahanya, sehingga kami boleh hidup dalam kecukupan melalui berkat yang Engkau limpahkan dalam orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan kasih-Mu yang limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan persekutuan Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, sukacita, karunia Roh, bahkan buah Roh terjadi dan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang sanggup menanggung segala sesuatu dengan kasih-Mu Tuhan. Amin.